Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sampaikan oleh Mbak Rahel bahwa Insaintek ini adalah salah satu program di bawah payung semesta yang ini memasuki tahun kedua. Jadi kalau namanya itu memang Insaintek singkatan dari pengembangan sentra sains dan teknologi kemasyarakatan di perguruan tinggi. Program ini memang awalnya untuk pengembangan sentra sains di perguruan tinggi dan memang setelah kita berjalan tampaknya memang ini lebih kepada bagaimana kita peran perguruan tinggi dalam mendiseminasikan atau meningkatkan literasi masyarakat terkait dengan sains dan teknologi. Lanjut. Jadi seperti ini Bapak Ibu, pada tahun 2025 kita sudah melaksanakan dan Insaintek tahun 2005 itu menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat ekosistem saintek nasional yang kokoh dan berkelanjutan. Jadi program ini telah berhasil sebenarnya memutus isolasi pengetahuan yang selama ini selalu menjadi uh, cakupan daripada perguruan tinggi dan bisa diseminasikan kepada masyarakat. Tapi tidak hanya itu, program Saintek itu juga menjembatani kepada para pelajar yang memang secara empirik dari beberapa hasil kajian itu sangat rendah terhadap sains dan teknologi. Jadi untuk pet karir juga tahun lalu juga kita coba kembangkan dan beberapa perguruan tinggi sudah melakukan dan mengusulkan kegiatan terkait hal tersebut. Lanjut. Jadi kalau boleh Bapak Ibu sekalian, dari ribuan yang tahun lalu setelah sosialisasi yang sangat interest terkait dengan program-program di Semesta, termasuk di Insaintek, so, kalau nggak salah sampai 1.200 yang interest yang masuk di dalam platform Semesta, 513 di antara itu melakukan submission seperti itu. Jadi dari sekian ribu, kemudian 513 akhirnya yang melakukan submisi, artinya mendaftar dan juga mengisi persyaratan dalam EOI atau Expression of Interest. Di mana 492-nya itu kita anggap memenuhi persyaratan untuk lanjut dalam pengisian EOI. Nah, dari 492, sekitar hampir 500 perguruan tinggi atau pusat studi yang mengirimkan EOI, 61 diantaranya itu lolos untuk eligible untuk mengirimkan proposal. Tadi disampaikan oleh Mas Yogi bahwa di program semesta itu tahapan untuk keikutsertaan itu terbagi dua. Pertama EOI dan proposal. Kenapa EOI? Kami anggap EOI itu secara umum kita mendapat gambaran apa yang melatar belakangi serta visi apa dari para pengusul dalam mengikuti program-program di tempat kami. Selanjutnya, tentunya baru ketika itu sudah tercermin dalam WOI, kami ingin mengajak lebih serius kepada tim pengusul untuk mengajukan proposal. Nah, dari sekitar 61 yang lulus EOI, 58 diantaranya masih ada yang sekitar 3 yang tidak mengirimkan proposal. Itu 58 diantaranya mengirimkan proposal ke proposal lengkap. Nanti detail terkait proposal tentunya akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Nah, dari 58 proposal itu sekitar 14 diantaranya yang lolos. Jadi hanya 14 dan 14 ini yang eligible menerima bantuan pendanaan dari Kanditi Saintek untuk menjalankan program Saintek 2025. Nah, ini sebarannya 14 itu memang kita lihat cakupannya baik dari Pulau Sumatera sampai Papua ada perwakilan di sorry di Sumatera itu belum ada perwakilan, hanya Jawa dan bahkan di Papua ada Unsas Papua. Di dalamnya ada Pusat Penelitian Pemberdayaan Fiskal Ekonomi Daerah itu berhasil mendapatkan juga program ini. Sebagian memang tersebar di Pulau Jawa dan juga uh, ada satu dari Sulawesi seperti itu. Dan ini menjadi juga ada satu juga dari NTT, dari Unika Santo Paulus Ruteng. Nah, ini memang baru pertama kali, jadi memang iya, Bapak, karena program di ini sangat kompetitif karena ini baru tahun pertama. Jadi kita melihat berdasarkan hasil diskusi dan hasil penilaian tim pakar yang mengikuti program ini hanya 14 yang menerima program ini. Nah, kita berharap dengan adanya sosialisasi dan juga pembelajaran dari tahun lalu, tentunya jumlah yang akan menerima program ini akan bertambah dan juga sebarannya juga akan menjadi lebih heterogen seperti itu. Lanjut. Jadi Bapak, dari 14 tahun, kalau kita lihat Insaintek dalam angka dari pelaksanaan kita pada tahun lalu, Bapak-Bapak sekalian, jadi
Dari 14 pelaksana kegiatan yang terdiri dari pusat studi, pusat penelitian, pusat riset, pusat unggulan, observatorium itu sebenarnya memungkinkan nanti akan lebih detail disampaikan oleh tim pakar kami terkait dengan siapa yang bisa mengajukan atau terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian dari 14 itu kita berhasil menghasilkan 72 kegiatan. Baik temanya adalah sosialisasi, edukasi, expo, pameran, juga podcast, science camp, open lab, juga workshop pelatihan dan pendampingan konsultasi. Itu jumlahnya 72 dari 14 pelaksana kegiatan yang dilakukan tersebar di 45 lokasi, baik di kampus, balai desa, kantor, Pemda, pesantren, juga ruang publik termasuk seperti Car Free Day. Kemudian ada 24, sekitar 24 sebenarnya inovasi teknologi atau kepakaran yang berhasil kita diseminasikan kepada masyarakat di bidang metalurgi, etnostem, kemudian ada augmented reality atau AR, kemudian ada urban farming, astronomi, kemudian ada biologi, IT, multimedia, dan pangan. Jadi sekitar 24 inovasi teknologi yang bisa kita diseminasikan kepada masyarakat dari 14 pelaksana kegiatan. Nah, yang menarik memang salah satu yang menarik dari program Saintek ini karena kita melibatkan masyarakat luas ya, dan itu salah satu targetnya, baik masyarakat umum, ibu rumah tangga, petani, pengrajin, karang taruna, termasuk mahasiswa, siswa, bahkan ada balita. Jadi jumlah peserta termasuk peserta yang terdampak tuh mencapai 15.000 orang. Ini yang dilakukan oleh berdasarkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Nah, keterlibatan dosen juga cukup tinggi, hampir sekitar 400 dosen, tendik, maupun tenaga lain yang ada di dalam kampus yang juga terlibat dalam program ini. Nah, sementara dari program dari mitra yang kita dapatkan adalah dari kegiatan kita yang ada itu sekitar 140 mitra yang artinya berhasil diikut sertakan dalam program Insaintek ini, baik Pemda, Dinas Pendidikan, bahkan juga ada lembaga terkait seperti BMKG, juga ada kepala desa adat juga terlibat, LSM, kemudian ada swasta termasuk di dalam industri, pengrajin, smelter, UMKM, dan juga komunitas guru. Kemudian kita juga melakukan publikasi melalui media sosial, ini hampir lebih dari 100 publikasi yang kita hasilkan, baik media online, TV daring, dan media sosial. Jadi kami hanya menyampaikan program ini seperti ini, nanti akan detailnya tentunya akan disampaikan oleh Pak Arif sebagai tim pakar kami. Namun dengan ada informasi ini mudah-mudahan tidak mengecilkan semangat Bapak Ibu sekalian bahwa peluang untuk mendapatkan program ini tentunya sangat luas karena kalau lihat dari target maupun lingkup kegiatannya juga cukup heterogen, jadi memudahkan sebenarnya Bapak Ibu untuk adjust sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh pusat studi atau pusat riset yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Jadi kalau lihat dari pengembangannya ini tentunya mudah-mudahan di tahun 2026 yang terlibat, perguruan tinggi terlibat akan lebih banyak, juga masyarakat yang berdampak juga lebih banyak. Karena itu tujuan kami, bagaimana ilmu pengetahuan yang selama ini ada di kampus dapat diseminasikan kepada masyarakat luas secara umum dengan cara yang sangat sederhana dan memikat, interesting, dan juga punya impact langsung kepada masyarakat secara utuh gitu. Artinya masyarakat bisa memahami. Nanti juga ada contoh-contoh dari pelaksanaan program ini di tahun lalu juga akan disampaikan. Mungkin selanjutnya untuk secara detail terkait dengan program ini akan disampaikan oleh Pak Arief sebagai salah satu tim pakar Insaintek 2025 dan 2026. Untuk itu kepada Pak Arief kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi, Bapak dan Ibu. Izin saya melanjutkan bersama dengan tim yang lain, yaitu terkait dengan sosialisasi program fasilitasi pengembangan sentra sains dan teknologi kemasyarakatan di perguruan tinggi. Kami menyingkatnya sebagai Insaintek dengan topik dari kampus untuk masyarakat, sains dan teknologi yang berdampak. Ya, Bapak dan Ibu, memang secara latar belakang kami penuh dengan data, insya Allah, bahwasanya Indonesia masih menghadapi tantangan rendahnya literasi sains, teknologi, teknik, dan matematika, khususnya di studi PISA, Program International Science Assessment tahun 2018, 2022, itu yang terbaru-terbaru, bahkan sampai di tingkat masyarakat umum. Kemudian
Kita juga mengalami relatif rendah partisipasi publik dalam isu-isu berbasis teknologi. Ini dari studi OECD Science Literasi tahun 2023. Misalkan topik energi terbarukan, digitalisasi, kesehatan berbasis sains, gitu. Dan kita memang masih relatif minim jumlah talenta muda yang memilih jalur pendidikan dan karir sains tech. Mungkin minat di SD, tetapi semakin mengecil, pipeline-nya tinggal tetesan cair begitu. Ini menurut laporan World Bank tahun 2021. Dan Indonesia relatif kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan laporan dari Open Education UNESCO tahun 2021. Dan pada saat yang sama, kita sama-sama tahu bahwasanya PT, perguruan tinggi, memiliki posisi strategis sebagai pusat ilmu pengetahuan dan inovasi yang dapat menjembatani kesenjangan literasi STEM antara akademik dan masyarakat umum yang dalam paparan yang telah disampaikan oleh Pak Dedi, kami mengkhususkan kepada pusat kajian, pusat studi, atau pusat unggulan atau sejenisnya yang ada di perguruan tinggi. Program ini dinamakan InScientech. Jadi ada in-nya begitu. Dan in ini inklusif. Yang pertama in-nya adalah inisiatif nasional. Jadi diharapkan memperkuat ekosistem saintek nasional yang kokoh dengan keterlibatan aktif PT, ya, pusat studi, pusat kajian, pusat unggulan, gitu, untuk pemanfaatan saintek kepada masyarakat. Pemanfaatan dalam maksud diseminasi ya Bapak Ibu. Yang kedua itu inspirasi Nusantara. Jadi menjadi simpul kolaboratif dengan PT yang melaksanakan tridharma dan hilirisasi. Ternyata kita memang memerlukan kebutuhan dampak sosial yang menumbuhkan budaya ilmiah, kemudian mempercepat ekosistem yang produktif, berdampak dan berdaya saing. Dan yang ketiga, ini yang dimaksud adalah inovasi dan interaksi. Kita ingin memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan sains dengan masyarakat sebagai luaran kegiatan yang inovatif begitu. Jadi kita harap ciri khas InScientech dalam semesta dibanding program lain adalah ada 5, yaitu kita ingin fokus kepada society outreach, menjangkau masyarakat yang mungkin yang tradisionalnya kepada masyarakat A, kita geser ke masyarakat B misalkan. Kedua, keterlibatan publik, public engagement di area-area yang mana publik banyak terlibat. Yang ketiga, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam artian literasi warga negara. Dan yang keempat, peminatan karir saintek, diharapkan generasi muda lebih ingin karir di bidang saintek. Dan terakhir, agar kita lebih memiliki etik dan percaya kepada saintek daripada percaya kepada hal-hal yang bukan saintek atau non saintek. Nah, Bapak dan Ibu, sasaran kegiatannya yang jelas ada pelajar di berbagai level, Bapak Ibu ya, termasuk juga misalkan pelajar dalam kebutuhan khusus, begitu, pelajar di luar sistem sekolah, belajar luar sekolah, masyarakat umum, perguruan tinggi. Masyarakat umum ini bisa ibu-ibu PKK, bisa masyarakat adat, bisa masyarakat yang menggeluti suatu bidang, kelompok seni, begitu, atau profesi tertentu, profesi polisi, TNI, dan sebagainya, bagian dari masyarakat umum. Namun khusus program ini pengusulnya adalah pusat studi, biasanya di bawah prodi, pusat kajian, biasanya di bawah fakultas atau di bawah LPPM, atau pusat unggulan, yang ini biasanya di bawah universitas. Atau ada unit yang mirip begitu, yang memiliki peran atau fungsi serupa di perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa cek kembali di kampus Bapak Ibu, apakah itu sudah ada pusat studi, pusat kajian, pusat unggulan, atau memang baru ada kelompok kajian tertentu di bawah LPPM, itu yang eligible sebagai pengusul Bapak Ibu. Jadi bukan fakultasnya yang mengusulkan, tapi pusat studinya atau RG tertentu, research group tertentu kalau belum ada pusat studi. Kemudian bentuk bantuannya adalah dana maksimal 170 juta rupiah per proposal yang diharapkan 80% dibelanjakan sebagai kegiatan utama, nanti dijelaskan oleh tim pakar yang lain, dan 20% untuk kegiatan pendukung. Dan karakter aktivitasnya ini ada 4, Bapak dan Ibu, yaitu interaksi langsung, kedua kemitraan dan aksesibilitas, ketiga penguatan inklusivitas, artinya InScientech dapat diakses dari seluruh lapisan masyarakat, begitu, dan membuat inspirasi karir. Jadi kegiatannya bisa demo, lokakarya, proyek kolaboratif, bisa di dalam atau di luar kampus, di masyarakat adat, di lapang bola, begitu di balai warga, bahkan tahun lalu itu ada di area wisata, kemudian kemitraannya bisa dengan sekolah, dengan organisasi kemasyarakatan, dengan Pemda, dengan pusat perpustakaan daerah misalnya, dengan museum, bahkan misalkan dengan mall tertentu, dan penguatan inklusivitas, misalkan ingin membuat role model inklusif budaya lokal kepada semua kalangan,
salah satu yang tahun lalu itu Etnostem, ingin membudaya lokal Sunda dalam Inscience Tech begitu. Nah, contoh-contoh kegiatan ini memang tidak tidak terputus di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengusulkan juga format-format kegiatan yang lain. Jadi bisa in kampus, bisa jadi open lab, science day atau science camp, festival atau demo eksperimen, dan juga bisa out kampus, bisa science on the road, bisa science di depan CFD Car Free Day, atau pelatihan teknologi tepat guna untuk ibu-ibu PKK, untuk pengrajin baja misalkan, atau stand keliling, mobil diparkir lalu dilakukanlah demonstrasi-demonstrasi STEM. Nah, tujuannya Bapak Ibu, kita ingin meningkatkan pastinya perluasan partisipasi. Sebanyak mungkin masyarakat bisa ikut, Bapak Ibu disampaikan oleh Pak Dedi, ribuan yang telah berpartisipasi di tahun lalu, dan untuk juga menjalin kolaborasi dengan berbagai masyarakat, industri, lembaga publik, yang sebelumnya mungkin pusat studi, pusat kajian Bapak Ibu belum pernah berkolaborasi dengan kelompok itu. Yang ketiga, membekali masyarakat dengan pemahaman dasar tentang literasi saintek, dan sehingga mereka ketika mengambil keputusan itu dapat berbasis kepada literasi saintek. Dan yang keempat, tujuannya adalah menginspirasi dan memfasilitasi lintas generasi, khususnya generasi muda, untuk membangun pilihan karir ke depan di bidang saintek. Nah, ini adalah alur pelaksanaan program Bapak dan Ibu, informasi dan pembuatan akun. Semua akses informasi ada di semesta.kemdiksaintek.co.id, dan pembuatan akun. Untuk yang membuat akun, akunnya ini adalah bukan dibuat oleh personal, tapi adalah akun pusat studi, pusat kajian, atau pusat unggulan. Bagi Bapak Ibu yang sudah ada pusat studi, pusat kajian, pusat unggulan, biasanya ada SK-nya, SK Prodi atau SK Fakultas atau SK LPPM atau SK Universitas. Bagi Bapak Ibu yang belum ada SK-nya, maka berbasis SK tersebut akhirnya nanti didaftarkan untuk membuat akun. Jadi satu orang saja cukup. Satu orang dari pusat studi Bapak Ibu yang membuat akun. Kemudian langkah kedua adalah pengisian expression of interest atau EOI, dan EOI ini tidak banyak tapi menunjukkan gambaran besar apa yang ingin dikerjakan begitu Bapak Ibu, dan nanti insya Allah tim pakar akan melakukan penilaian di bawah koordinasi dan arahan Pak Dedi terhadap usulan EOI Bapak Ibu berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kemudian EOI ini diumumkan, dari situlah maka yang diumumkan EOI-nya berhasil, eligible untuk mengajukan proposal dan seleksi proposal. Proposal ini harapannya adalah cerminan yang lebih detail dari EOI gitu. Jadi Bapak Ibu mohon dihindari EOI lolos dulu, kemudian proposal luar biasa sangat berbeda dengan EOI. Jadi EOI sudah gambaran awal, dan proposal itu menjelaskan lebih detail dari EOI tersebut. Kemudian nomor 4, pengumuman penerima program akan diumumkan melalui akun di semesta masing-masing. Jadi satu akun tadi yang mewakili pusat studi, pusat kajian, pusat unggulan, disitulah komunikasi-komunikasinya akan diumumkan. Lalu akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp, dan persiapan pelaksanaan program yaitu dari bulan Juli sampai bulan November 2026. Sehingga masih ada waktu untuk festival dan juga persiapan laporan dan biasanya penyelesaian laporan keuangan. Baik, di sini saya coba memaparkan terkait program-program Inscientech yang sudah berjalan atau sempat berjalan di tahun 2025 kemarin. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya meskipun judulnya Inscientech itu tidak menutup kesempatan untuk Bapak Ibu yang memang berkecimpung di social science. Namun sebagian besar proposal yang masuk di tahun lalu memang berbasis pusat studi yang memang di science gitu. Tapi kami sangat mendorong teman-teman atau Bapak Ibu yang memang berasal dari social science. Nah, di sini kami ingin memaparkan beberapa contoh untuk melihat bagaimana sebenarnya kami juga menilai di tahun lalu. Jadi dilihat dari idenya, dan juga terkadang kami juga melihat keunikan begitu, keunikan dari pusat studi yang memang relevan dan sangat mungkin untuk diduplikasi di atau di scale up ke suatu yang lebih besar. Baik, ini adalah salah satu contoh dari beberapa contoh yang akan ditampilkan. Ini berasal dari Observatorium Bosca di Institut Teknologi Bandung. Kalau dilihat dari keilmuannya ini sangat unik karena memang berasal dari astronomi yang prodinya pun sangat terbatas di Indonesia.
dan Observatorium Bosca mengangkat sebuah ide di mana menjadikan sains, terutama astronomi itu sebagai jalan masuk untuk menyukai sains yang lebih advance begitu. Nah, di sini teman-teman dari Observatorium Bosca mengadakan sepanjang tahun 2025 dalam Bingkai Insaintek itu mengadakan aktivitas utama sekitar 5, kemudian jumlah dari peserta yang atau yang mengikuti itu cukup signifikan, sekitar 1.600, dan ini juga sangat berdampak, dan kemudian mitra yang terlibat juga lumayan banyak, yaitu sekitar 14, dan ini melibatkan banyak stakeholder termasuk juga pemerintah daerah. Nah, kalau dilihat di sini gambaran aktivitasnya seperti apa, di sini kami harus menggarisbawahi karena berbagai kementerian juga melaksanakan kegiatan yang mungkin akan ada overlapnya, sehingga di sini kami coba mendorong bahwa kegiatan Insaintik itu mendatangkan masyarakat ke kampus atau ke pusat studinya, atau kampusnya yang datang ke masyarakat di luar misalnya sekolah dan yang lainnya. Nah, hal ini jika dilihat dari apa yang dijalankan Bosca tahun 2025, mereka melakukan kegiatan utamanya bermain dan beraktivitas bersama anak-anak sekitarnya, sehingga kami berharap bahwa keberadaan dari pusat ilmu pengetahuan di sana juga diketahui dan juga menyebarkan inspirasi bagi anak-anak di sekitarnya dengan mengajarkan astronomi dasar melalui pengalaman langsung. Nah, selanjutnya juga berperan aktif atau berkolaborasi dengan himpunan mahasiswa astronomi untuk menarik crowd pengunjung melalui pameran sains di ITB, dan menampilkan banyak riset-riset yang interaktif dan juga produk-produk edukasi yang interaktif. Nah, selanjutnya Bosca juga mengadakan open house di observatoriumnya mengenai apa sih permasalahan yang sekarang dialami oleh Bosca, dan kemudian disampaikan ke banyak stakeholder. Nah, di sini ada beberapa gambar tampilan yang memperlihatkan bagaimana program yang dikelola oleh Observatorium Bosca di tahun 2025. Selanjutnya kita beralih ke highlight kegiatan yang dilakukan dari Pulau Sumatera, lebih spesifik di Aceh, melalui Tsunami dan Disaster Mitigation Research Center, jadi TDMRC. Ini berasal dari Universitas Syah Kuala, yang dipimpin, yang diketuai kegiatan ini oleh Ibu Sylvie. Nah, di sini dari USK atau TDMRC melakukan aktivitas sekitar 4 aktivitas utama. Kemudian jika dibandingkan dengan Bosca, itu jumlahnya lebih sedikit, tapi nanti akan saya ceritakan bahwa mereka punya sebuah skenario bagaimana dampaknya bisa diperluas gitu. Kemudian jumlah mitra yang terlibat sangat banyak, 30. Di sini USK sendiri atau TDMRC itu memiliki keunggulan, yaitu terkait dengan riset tsunami, dan juga dari segi wilayah sendiri Aceh itu punya histori yang panjang terkait tsunami. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman TDMRC itu mengundang siswa-siswa, begitu ya, siswa-siswa terbaik di sekitar Aceh untuk mengikuti pelatihan, dan siswa-siswa tersebut kemudian dijadikan semacam kepanjang tanganan TDMRC untuk menyebarkan informasi yang mereka dapati dari hasil workshop ke sekolah masing-masing, dan itu tersebar di sekolah-sekolah yang cukup menjangkau daerah-daerah di Aceh begitu. Nah, kemudian di sini juga mereka diajarkan terkait dengan fasilitas-fasilitas yang modern di TDMRC. Jadi mereka diberikan pengalaman, bukan hanya teoretik, tapi diberikan pengalaman bahwa sebenarnya potensi bencana itu seperti apa begitu ya. Jadi tidak terlepas hanya dari tsunami saja. Nah, kemudian yang menarik lainnya adalah
TDMRC saat itu memberikan awareness kepada masyarakat. Karena di Aceh itu ada Tugu Tsunami yang sebenarnya tersebar di banyak tempat dan itu sudah banyak yang terlupakan begitu. Dan itu kemudian diangkat lagi, dipetakan kembali begitu dan memberikan awareness ke masyarakat. Nah, ini penting karena bagaimana kita melihat bencana itu bisa datang kapan saja dan kami juga berduka karena beberapa bulan tidak jauh dari kami melakukan monef ke TDMRC, kemudian Aceh dan sekitarnya diterjang bencana banjir begitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang unik seperti ini perlu dieskalasi dan juga perlu disebarkan begitu ke masyarakat yang lebih luas. Selain itu juga TDMRC membuat semacam buku panduan begitu, dan itu cukup sangat komprehensif kalau menurut kami, dan itu rasanya bisa dieskalasi lebih jauh setelah kegiatan InScienTech ini. Jadi kurang lebih seperti itu jangkauan yang dilakukan oleh TDMRC, dan kami sangat mengapresiasi karena tim yang begitu solid dengan jumlah yang tidak banyak, tapi sangat militan untuk mengerjakan banyak kegiatan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, selanjutnya adalah dari Universitas Katolik Parahyangan, UNPAR. Ini berasal dari Pusat Studi Kajian Pembelajaran STEM. Banyak yang dikerjakan oleh teman-teman dari UNPAR dalam bingkai program Saka Ilmu, sinergi aksi dan kolaborasi untuk inovasi literasi masyarakat unggul. Nah, di sini yang menarik dari UNPAR salah satunya adalah UNPAR membuat satu ruang komunikasi STEM begitu ya, yang disebut sebagai STEM Corner UNPAR, dan ini adalah tempat yang bisa dikunjungi oleh anak-anak level siswa maupun anak-anak prasekolah begitu. Tentu saja didampingi oleh orang tua. Nah, ini menjadi sebuah pilihan gitu ketika para orang tua mengajak anak-anaknya untuk misalnya berwisata dalam tanda petik di Sabtu Minggu begitu ya, atau misal di sela-sela luang ketika weekdays gitu. Sehingga apa yang dikerjakan oleh teman-teman universitas itu sedari dini itu disebarkan ke anak-anak begitu, dan orang tua pun mendampingi. Nah, selanjutnya ada juga pameran yang mengundang masyarakat sekitar, ibu-ibu begitu ya, kemudian siswa, mitra dari UNPAR dan sekitarnya untuk melihat bagaimana atau bagaimana meningkatkan literasi sains tersebut. Dan yang menarik lain adalah program yang disebut sebagai STEMling gitu ya, STEM keliling. Jadi ada wahana sains yang dibawa menggunakan kendaraan atau mobil gitu ya, kemudian membuka booth di banyak tempat, salah satunya di Young Crowd gitu, misalnya di Car Free Day dan sebagainya. Jadi ini salah satu atau dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman UNPAR gitu. Dan yang menarik lain adalah teman-teman UNPAR juga menggait influencer gitu ya, influencer di bidang pendidikan. Dan ini menarik banyak crowd dari siswa-siswa. Kalau diperhatikan di sini itu ada salah satu penggiat science influencer, di mana dengan percobaan-percobaan sederhana itu bisa membangun minat dari siswa. Dan ketika pameran pun teman-teman UNPAR yang digawangi oleh Bu Titin begitu ya, itu mengundang siswa-siswa untuk menampilkan hasil karya penelitian mereka begitu, dan itu sangat menarik gitu untuk siswa-siswa di level SD, SMP, SMA. Mereka sudah bisa menampilkan sesuatu yang beyond dari apa yang sebenarnya mereka pelajari di level mereka. Baik, ini jumlah pesertanya cukup masif, 942 dengan aktivitas utama 5, kemudian jumlah mitra yang terlibat sekitar 7. Nah, ini adalah beberapa screenshot dari teman-teman yang lain. Kalau di sini kita lihat banyak peserta yang
terlibat begitu dari berbagai kalangan. Kami sangat senang karena banyak kampus yang juga sangat inklusif gitu ya, untuk membuka kesempatan untuk semua kalangan. Contohnya misalnya untuk Santo Paulus Ruteng dari Nusa Tenggara Timur itu berfokus pada stunting gitu. Jadi yang ditarget adalah ibu-ibu atau perempuan begitu ya, karena terkait dengan stunting. Kemudian dari Papua itu terkait bagaimana keahlian pusat studi mereka Universitas Papua untuk membantu teman-teman di pesisir begitu ya. Bagaimana meningkatkan produktivitas, kemudian produknya memiliki nilai jual yang tinggi dan juga bagaimana kandungan gizi dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah dari teman-teman misalnya dari Universitas Negeri Malang, itu secara militan datang ke banyak daerah. Kami juga sangat mengapresiasi karena di sana mereka mengajarkan bagaimana penggunaan teknologi, terutama teknologi augmented reality, begitu ya, AR, untuk banyak keperluan. Dan kalau tidak salah, mereka juga mendapatkan semacam input dari masyarakat bagaimana jika ada semacam apa namanya modul begitu berbasis video terkait dengan pertanian gitu. Dan kami juga melihat potensinya ternyata antara satu universitas dengan universitas yang lain itu bisa saling berkolaborasi di masa depan begitu ya. Dan ini sangat-sangat baik karena hal-hal semacam itu baiknya bisa dirasakan oleh banyak kalangan di seluruh Indonesia. Nah, kemudian apa yang dilaksanakan oleh teman-teman universitas yang kemarin terpilih menjalankan program InScientech juga sebagian besar melakukan publisitas baik menggunakan misalnya Instagram, kemudian di YouTube dan sebagainya. Karena itu penting. Jadi apa yang mereka lakukan itu sangat-sangat baik gitu. Jadi sehingga kami berharap itu bisa dilihat gitu dan bisa diduplikasi oleh banyak tempat di Indonesia. Nah, ini adalah apa yang kami pelajari begitu ya, dan bisa kita highlight terkait dengan apa yang dilaksanakan di tahun 2025. Jadi kami sangat berharap ketika Bapak Ibu nanti menyampaikan IOI dan juga proposalnya jika lolos, itu memberikan semacam apa ya, pernyataan bahwa beberapa aspek itu akan didukung oleh perguruan tinggi. Nah, dukungannya seperti apa? Itu bisa penyediaan fasilitas in kind begitu ya, dan atau dana pendamping cash, yang kemudian yang lainnya adalah dukungan administrasi berupa SK dari pimpinan untuk tim pelaksana si program InScientech ini begitu ya. Yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan dampaknya dari program ini, kami berharap juga adanya sinergi pentahelix begitu ya. Jadi banyak stakeholder yang terlibat, terutama industri. Kalau akademisi sudah tentu begitu, kemudian pemerintah, komunitas, dan media agar bisa tersebar luas terkait dengan apa yang dilakukan. Dan ini harapannya kolaborasinya juga kolaborasi yang jangka panjang, bukan hanya berhenti di 1 tahun InScientech berjalan. Begitu. Nah, yang lainnya adalah kami sangat mendorong Bapak Ibu yang mengajukan EOI atau proposal begitu ya, itu untuk memberikan semacam bagaimana mengukur dampaknya begitu. Jadi sebagai contoh misalnya untuk program tertentu melaksanakan pretest kemudian post-test sehingga akan mempermudah untuk menganalisis dampaknya seperti apa. Tentu saja bentuk yang lainnya kami welcome gitu yang mungkin cocok dengan kegiatan dari masing-masing universitas. Nah, yang lainnya yang tidak kalah penting adalah adanya hub permanen di universitas. Jadi harapannya masyarakat itu ketika dikenalkan apa bidang ini, kemudian apa produknya, bagaimana mereka memberikan solusi ke masyarakat, masyarakat pun tahu. Sehingga jika masyarakat memiliki kendala, masyarakat tahu kemana mereka harus bertanya begitu. Dan harapannya itu dijawab di perguruan tinggi begitu. Sehingga kami berharap adanya hub edukasi permanen seperti tadi yang dilakukan oleh teman-teman Unpar begitu terkait dengan STEM Corner
Karena di sini tadi seperti di-highlight oleh Pak Yogi, bagaimana kita perlu meningkatkan trust begitu dari teman-teman akademisi begitu ya, terkait apa yang kita pelajari dan itu sebenarnya punya dampak lebih ke masyarakat. Sehingga ada semacam komunikasi begitu ya, timbal balik, karena bukan hanya masyarakat yang sebenarnya akan diuntungkan, tapi juga kita punya kajian yang memang bisa langsung berdampak ke masyarakat dari hasil input yang disampaikan oleh. Izinkan saya untuk mengisi bagian terakhir dari sosialisasi ini. Tapi bagian terakhir ini merupakan bagian pertama yang harus dikerjakan bagi Bapak Ibu pusat studi, pusat kajian yang tertarik untuk mengikuti kegiatan ini, Mas. Nah, jadi seperti yang saya utarakan, ini bagian pertama dari seluruh program yang harus dilewati, yaitu pembuatan akun dan pengisian expression of interest. Nah, jadi sekali lagi, tadi ada saya lihat beberapa pertanyaan yang bisa mengajukan untuk Insaintek, program Insaintek ini adalah pusat studi, pusat kajian, atau pusat unggulan. Jadi tadi ada pertanyaan, boleh tidak lab, boleh tidak fakultas. Dengan mohon maaf kami bilang tidak boleh karena targetnya adalah 3 ini, walaupun variasi namanya boleh ya, begitu. Tidak harus namanya betul-betul pusat studi gitu. Tapi memang target kami adalah pusat studi. Kenapa? Karena pusat studi harapannya pusat studi sudah memiliki kemampuan, kapabilitas untuk diseminasi. Karena bagian dari yang kami tekankan di sini adalah diseminasi kemampuan dari pusat studi ini kepada masyarakat, diseminasi science. Sekali lagi tidak harus science IPA, sains teknologi, tapi sains humaniora juga kami terima gitu. Dan kami berharap justru tahun kemarin kami merasa sains yang lain selain sains IPA itu tidak sains alam itu tidak banyak terwakili. Nah, jadi penekanannya yang bisa mengajukan itu bukan individu tapi pusat studi, pusat kajian atau pusat unggulan. Nah, tapi di satu universitas yang sama atau bahkan misalkan di satu fakultas yang sama itu bisa masing-masing pusat studinya mengajukan. Jadi satu universitas atau satu fakultas itu bisa 2 atau 3 proposal kami bisa terima. Tapi yang penting adalah satu unit, satu pusat studi itu satu akun. Jadi tahap pertama adalah membuka akunnya dulu di laman di atas. Tapi sebetulnya kalau saya nggak pernah ingat lamannya, saya selalu Google Semesta Saintek atau Semesta Dikti. Nanti langsung keluar semestanya, gitu langsung bisa di scroll. Nanti akan ada linknya untuk ke arah bisa klik daftar, langsung bisa daftar di websitenya. Jadi tinggal di Google aja sebetulnya. Kemudian nanti ada dokumen administrasi yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah kami mau memastikan bahwa betul-betul pusat studinya ada. Jadi harus ada entah SOTK, entah surat keputusan pimpinannya. Jadi kalau misalkan di bawah fakultas boleh misalkan surat keputusan dekan. Kalau yang di bawah universitas boleh surat keputusan rektor atau direktur. Jadi intinya kita mau lihat bahwa betul-betul pusat studi terkait ada. Pusat studinya baru Pak, baru beri tahun lalu, boleh gitu ya. Jadi yang penting ada, dan harapannya kalau pusat studi baru dirikan berarti sudah punya kapabilitas untuk melakukan diseminasi. Begitu. Jadi itu yang kami kejar. Kemudian yang nomor 2 adalah surat tugas operator akun. Nah kalau yang tadi kan mewakili pusat studi, kalau operator akun itu pribadi emailnya ada. Nah ini yang akan menjadi operator yang akan mengisi IOI. Yang ketiga adalah mengisi IOI itu sendiri. IOI ini merupakan saringan pertama, jadi mudah-mudahan tidak terlalu tanda kutip buang waktu Bapak Ibu gitu ya untuk mengisi proposal dengan jumlah yang panjang, tapi jadi saringan pertama kita adalah IOI. Jadi IOI itu sebetulnya tidak banyak gitu ya, tidak banyak. Jadi harapannya kita yang penting ringkas, kami juga menilainya lebih enak begitu. Jadi yang pertama adalah profil dan riwayat diseminasi, jadi pengalamannya bagaimana, profil pengusulnya bagaimana, dan berapa banyak sumber dayanya, dukungannya, semuanya dalam 500 kata. Jadi kita mau lihat sebetulnya yang pertama adalah betulkah unit pengusulnya, pusat studi, pusat kajian, atau pusat unggulannya ini sesuai nanti dengan programnya, apakah betul punya
sumber daya yang kuat gitu, apakah betul punya pengalaman, itu bisa diceritakan dengan maksimal 500 kata. Kemudian urgensi usulan kegiatan gitu, kalau kita lihat tadi berbagai macam kegiatan dan kegiatannya menarik menarik semua gitu yang kami seleksi. Jadi kita mau lihat sebetulnya urgensi usulan kegiatannya itu apa, kegiatan diseminasi ini apa, eh, dengan masalah permasalahan terutama di daerah sekitar. Begitu. Kemudian strategi kelanjutan itu juga penting. Harapannya juga adalah nanti setelah program ini selesai, kita bisa berlanjut gitu, walaupun tidak ada pendanaan lagi dari pemerintah begitu. Jadi harapannya setelah ini itu ada sesuatu yang dibangun um, sehingga entah modul, entah tadi STEM Corner, entah suatu sistem yang bagus di mana interaksi diseminasi ini berjalan, mungkin dengan modal minimal atau misalkan bisa dapat mitra yang bisa memberikan funding gitu, atau misalkan universitas yang tertarik untuk melanjutkannya sehingga terjadi komunikasi yang baik antara masyarakat dengan universitas. Tadi yang disampaikan oleh Pak Anton bahwa ketika masyarakat mau bertanya, bisa tanya kemana? Ke pusat studi masing-masing gitu. Kemudian next. Kemudian daftar usulan kegiatan, tentu saja nama dan deskripsi. Yang penting adalah sasaran dan jangkauan peserta, itu kita mau kemana saja dan berapa banyak. Kemudian output dan dampak kegiatan. Satu hal yang tadi ditekankan juga adalah kita ingin tahu output dan dampak dari kegiatan ini gitu. Harapannya adalah kegiatan ini berdampak. Dan kegiatan juga boleh lebih dari satu. Malahan kita harapkan dari pengalaman tadi ya, dari presentasinya Pak Anton, kegiatannya banyak, ada 5, ada 7 gitu. Jadi kegiatannya harapannya lebih dari satu dilaksanakan baik di dalam kampus. Kita lihat pengalaman kemarin ketika open lab gitu, masyarakat sangat senang loh. Selama ini saya tinggal sebelah kampus, kok saya nggak pernah masuk kampus gitu kan. Baru tahu saya isi kampus A ini seperti ini, isi kampus B seperti ini. Jadi masyarakat juga tertarik dengan kampus, tapi kita juga menjangkau keluar kampus. Bisa di acara Car Free Day tadi, bisa di acara bisa di acara bisa di pusat wisata, bisa juga kita datang ke misalkan ibu-ibu PKK gitu. Jadi bisa banyak variasinya itu yang kita cari. Nah, kemudian yang terakhir ya undah dokumen tadi, surat keputusan dan surat tugas dari operator. Rasanya itu saya coba next Mas Panji, rasanya sudah terakhir ya, terima kasih rasanya. Nah, harapan kami semoga Bapak Ibu bisa mengajukannya dimulai dari EOI dulu, jadi waktunya tidak tersita jauh gitu. Yang penting kita mau lihat idenya dulu, expression of interest-nya. Harapan kami juga jumlahnya bisa lebih banyak dari tahun lalu, lebih variatif. Kami tunggu sebarannya juga bisa lebih banyak. Kami mohon maaf tahun lalu itu cukup banyak juga dari Jawa karena ya memang yang masuk juga cukup banyak dari Jawa gitu ya. Pengennya kami sudah concern sekali dengan daerah-daerah lain. Kami harap sebarannya juga bisa lebih merata pada tahun ini dan jumlahnya bisa lebih banyak sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang dapat mengerti tentang sains melalui program Insaintek ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dedi.